Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alabras selaku Ketua dan di sebelah saya Fadlan Alfisyari Nubis. kami dari perwakilan Mandua Kota Pekanbaru ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Unilak pada tahun 2020 dengan tema besar Science and Technology for Humanity. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri sekaligus panitia lainnya, izinkan kami mempresentasikan hasil rancangan karya tulis ilmiah dengan judul besar Penerapan IoT pada Sistem Smart Hospital. Nah, sebelum kita masuk ke judul besar, apa sih itu IoT? IoT adalah singkatan dari Internet of Things. IoT adalah perangkat keras yang bisa terhubung dengan internet. Tidak hanya di bidang keamanan, IoT bisa juga dimanfaatkan di berbagai bidang. Ada juga di dalam bentuk bidang kesehatan. Contohnya saja, tercipta kursi roda otomatis, layanan kesehatan berbasis online, serta kebutuhan lainnya. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Dalam pelayanan bidang kesehatan, keberadaan IoT dapat sangat diandalkan dengan memberi efisiensi dalam biaya serta waktu. Penggunaan IoT bisa diterapkan untuk membantu pekerjaan medis atau non-medis di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, ada 4 poin utama yang akan kami jelaskan. Pertama, latar belakang. Kedua, tujuan. Ketiga, manfaat. Keempat, spesifikasi dan cara kerja. Mulai dari latar belakang. Latar belakang dengan terbentuknya proyek kami ini ialah, menurut WHO, dunia mengalami kekurangan tenaga medis, tingkat infeksi, kesalahan medis, dan tingkat kematian lebih tinggi di negara kekurangan perawat. Selain itu, kekurangan jumlah perawat akan membuat perawat yang ada kelelahan dan tidak bisa bekerja secara efektif, sehingga dibutuhkan perubahan baru dalam bentuk rancangan di era yang modern ini. IoT memungkinkan kendali jarak jauh dan pemantauan pasien rumah sakit melalui telepon pintar dan komputer. Dengan berbagai inovasi dan fitur tambahan, memungkinkan mampu memberikan nilai tambahan baik itu fungsional dan efektivitas. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang penerapan IoT pada sistem rumah sakit pintar atau Smart Hospital. Penerapan IoT di rumah sakit pintar didasarkan pada kekurangan perawat dan sumber daya manusia yang terbatas. Kedua, tujuan dari rancangan kami. Pertama, robot mengetahui keluhan dan kondisi pasien yang berada dari jarak jauh. Kedua, meminimalisir setiap pekerjaan staf medis dan memberi pelayanan secara tidak langsung. Ketiga, memberi inovasi untuk perkembangan dunia medis dan memudahkan setiap pekerjaan dan memberikan otomatisan secara tidak langsung antara pasien dan perawat. Ketiga, manfaat dari rancangan kami buat. Pertama, bisa memudahkan perawat dalam mengecek keadaan pasien, mau itu tidak langsung maupun langsung. Kedua, bisa mengurangi kontak langsung antara perawat dan pasien. Dengan latar belakang yang ada, terjadi wabah COVID-19 pada tahun 2020. Dengan yang wabah ini membuat kontak satu sama lain sedikit berjarak. Nah, dengan IoT akan sangat membantu aktivitas antara perawat dan pasien secara tidak langsung. 3. Sebagai peran tambahan untuk mendapatkan kontrak kesehatan dalam bentuk sistem aplikasi yang akan membantu dan membimbing pasien untuk mendapatkan pencegahan utama maupun saran dokter yang harus dikunjungi sesuai rujuk. 4. Sebagai alat transportasi dalam menyalurkan keperluan alat medis, konsumsi, makanan dan minuman, serta obat-obatan kepada setiap pasien. 5. Memberi kenyamanan bagi setiap masyarakat dan merasa aman setiap waktunya karena adanya sistem IoT ini. Selanjutnya itu spesifikasi dan cara kerja. Dalam proyek ini, kami memaparkan spesifikasi dan cara kerja dalam bentuk flowchart. Dalam flowchart ini, kami membaginya menjadi 2 keadaan. Keadaan pertama, dimulai dengan men-setting waktu, jam makan pagi, jam makan siang, dan jam makan malam. Setiap masing-masing set waktu, robot akan bergerak secara otomatis ke stasiun makanan dan menyalurkan makanan ke pasien. Setelah semuanya selesai, selanjutnya robot akan ke keadaan kedua. Di keadaan kedua, robot menyalurkan makanan yang telah disediakan sesuai dengan set waktunya tadi. Selanjutnya, robot akan mengecek keadaan pasien. Di sini, kami memakai parameter suhu dan parameter tekanan darah. Pada parameter suhu, jika suhu terdeteksi 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, maka robot tidak menghubungi dokter. Mengapa? Karena
pada saat itu suhu dalam keadaan normal. Tetapi jika suhu lebih dari 37,5 atau kurang dari 36,5 derajat Celcius, maka robot akan otomatis menghubungi dokter melalui interface khusus. Selanjutnya itu pada parameter tekanan darah. Jika tekanan darah 120/80 mmHg, maka robot tidak menghubungi dokter. Mengapa? Karena pada saat itu tekanan darah dalam keadaan normal. Tapi, jika tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg atau kurang dari 120/80 mmHg, maka otomatis robot akan menghubungi dokter melalui interface khusus. Jika semuanya sudah selesai dan masih ada kamar yang belum dimasuki oleh robot, maka robot akan kembali ke keadaan awal. Tetapi, jika tidak ada, maka robot akan kembali ke stasiun pengecasan untuk mengisi daya ulang. Berikut skema dan desain alat kami tampak dari samping dan dari depan. Bisa dilihat, dari depan banyak sekali komponen-komponennya, yaitu terdapat kamera 360 derajat yang fungsinya untuk melihat keadaan sekitar. Dan juga terdapat temperatur sensor, yang dimana temperatur sensor ini berguna untuk mengecek suhu badan pasien. Selanjutnya itu digital tensimeter. Digital tensimeter ini berguna untuk mengecek tekanan darah pasien. Di situ juga terdapat monitor, yang dimana gunanya untuk interface antara pasien dan dokter. Dan juga terdapat mikrofon, yang gunanya itu sebagai alat komunikasi antara pasien dan dokter. Dan di situ juga terdapat barcode scanner, yang gunanya untuk meng-scanner hal-hal khusus. Dan di alat kami itu terdapat 4 buah wadah yang gunanya untuk sebagai rak untuk meletakkan makanan, obat-obatan, ataupun alat-alat medis lainnya yang akan disalurkan ke pasien. Nah, selanjutnya itu ada 4 buah Omniwell yang digerakkan oleh motor DC PG45. Dan yang terakhir itu ada sensor proximity yang gunanya itu untuk mendeteksi halangan yang ada di sekitarnya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan secara tidak sadar maupun sadar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandua Jaya!